Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bapak. Ya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, Pak Apri. Mari teman-teman duduk siap, keadaan siap, kita berdoa untuk memulai pelajaran pada hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu ya, anak-anak. Oke, Bapak. Ahmad Pandi, Siap hadir, Bapak. Agus Trisetyo, Hadir, Pak. Alfredo Leoparlin, oh hadir ya, Alfredo ya. Mas Alfredo hadir. Adi Primanto, Hadir, Pak. Afrizal, Hadir, Pak. Mbak Afif, Hadir Bapak. Mas Bangun, Hadir, Pak. Mas Agus Eka, Hadir, Pak. Belum, Pak. Agus Primanto, Hadir, Pak. Mas Dems Berlian, Hadir, Bapak. Mas Denny Suharjono. Hadir, Bapak. Hadir, Bapak. Oke, hadir semua ya ini ya. Pak, hadir semua, Oke, Pak. Pak. Lengkap. Oke, sebelumnya saya akan memberikan jargon dulu sebelum mulai pelajaran biar semangat. Siap semua? Siap, Pak Apri. Siap. Pak. Silakan di-on-kan dulu mic-nya. Kalau saya bilang mana semangatmu, nah, jawabnya ini semangatmu. Bisa? Bisa, Pak. Pak, siap. Mana semangatmu? Ini Mana semangatmu? Ini semangat. Semangat ya semua ya. Semangat, Pak. Semangat, semangat. Udah sarapan tadi. Semangat, Pak. Ada Afif bikin semangat, Pak. Oke. Itu Alfredo. Nah, oke, kita mulai. Izin share screen dulu. Sudah terlihat belum? Ya, Pak. Udah. Ya, Bapak. Sudah, Pak. Hari ini kita akan mempelajari mekanisme katup pada sepeda motor. Jadi nanti apa komponennya, terus jenis-jenisnya apa saja, nanti kita pelajari bersama-sama. Bisa ya? Iya, Pak, bisa. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita nanti tujuannya untuk supaya kita dapat menjelaskan fungsi mekanisme katup. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan fungsi-fungsi dari masing-masing komponennya. Kemudian yang ketiga kita bisa membedakan jenis-jenis mekanisme katup. Nah, terutama jenis-jenis mekanisme katup yang umum di sepeda motor. Seperti itu ya. Nah ini pernahkah Anda membongkar silinder head motor 4 tak? Ada yang pernah membongkar di sini, di kelas ini? Pernah, Bapak.
Oh ya, siapa ini? Agus, Pak. Agus, oke. Kira-kira ada komponen apa saja Mas Agus di cylinder head motor 4 Pak? Ada camshaft, Pak. Oh ya, ada camshaftnya. Apalagi? Kemudian ada katup. Ya, ada katup. Eh, Satu lagi. Kemudian ada busi, Pak, di situ, Pak. Oh iya, ada busi. Tapi itu termasuk mekanisme katup atau bukan? Sepertinya bukan, Pak. Nah, kalau sepertinya bukan, nanti kita Berarti diskusikan bersama-sama ya. iya, Pak. Mana yang termasuk komponen mekanisme katup, mana yang bukan. Gitu ya. Siap, Pak. Iya, Pak. Oke. Untuk kita diskusi, maka akan saya bagi kelompok ya. Nah, ini akan saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1, anggotanya Ahmad Fandi Basyaye, Agus Trisetyo, dan Alfredo. Kelompok 2 ada Adi Firmanto, Mas Afrizal, Mbak Afif, dan Mas Bangun. Yang ketiga ada Mas Agus Eka, Agus Primanto, Mas Den, dan Mas Denny Suharjono. Nah, silahkan untuk menempatkan diri pada kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke. Nah, berikutnya akan saya bagikan kepada siswa sekalian LKPD untuk menjadi bahan diskusi. Nah, saya bagikan dulu ya. Sudah diterima semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap. Silahkan dikerjakan dulu, didiskusikan dengan rekan-rekannya satu kelompok. Setelah selesai nanti saya minta untuk presentasi. Silahkan dikerjakan dulu. Jika ada Siap, yang Pak. kesulitan atau bingung bisa ditanyakan. Gimana? Untuk kelompok 1 ada masalah? Ada kendala? Mas Ahmad Pandi ada kendala tidak? Tidak ada, Bapak. Oke, ternyata pandai-pandai semua ini kelompok 1. Iya Pak, jelas Pak. Ada masalah tidak untuk kelompok 2? Tidak, Pak. Aman saja, Pak. Aman, oke, siap. Untuk kelompok 3 ada masalah? Aman, Aman, Pak. Pak Apri. Oh, siap. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Sudah selesai atau belum? Belum, dikit lagi, Pak. Oke. Oke, sudah ya. Waktunya sudah habis. Sudah, Bapak. Oke. Saya minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan. Nah, kira-kira siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan? Siapa ini? Oh, Mas Agus Ika. Oke, silakan Mas Agus Ika untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 ya, Mas Agus ya? Ya, Pak. Perwakilan dari kelompok 3, Pak. Kelompok saya, ada Agus Primanto, ada Den Berlian, sama Denny Suharjono, Pak. Izin presentasi. Dari Ya. diskusi yang sudah kami kerjakan, jenis-jenis mekanisme katup itu, 1 ada mekanisme katup OHV. OHV Ya. itu memiliki ciri khusus, Pak, yaitu letak poros knock atau camshaft
yang berada di blok silinder sehingga memerlukan push rod untuk menghubungkan antar poros dengan rocker arm. Terus yang kedua Pak, mekanisme katup SOHC. SOHC itu adalah kepanjangan dari single overhead camshaft. Merupakan tipe mekanisme katup yang penempatan camshaftnya berada pada kepala silinder dan posisi katupnya juga berada di kepala silinder. Sehingga untuk menggerakkan katup ini tidak perlu menggunakan komponen tambahan, Pak. Terus yang ketiga itu ada mekanisme katup DOHC. DOHC atau kepanjangan dari double overhead camshaft merupakan tipe mekanisme katup yang hampir sama dengan tipe SOHC, yaitu penempatan poros nok dan katupnya sama-sama berada di kepala silinder. Namun perbedaan dari kedua tipe ini adalah jumlah dari poros noknya, Pak. Pada tipe SOHC jumlah poros noknya hanya terdapat 1 buah. Nah kalau di DOHC itu ada 2 buah. Itu Pak Apri dan teman-teman. Terima kasih. Ya, benar sekali dari Mas Agus Eka. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, mungkin di sini ada yang belum paham, bisa menanyakan ke kelompok 3. Mungkin yang disampaikan kurang jelas atau bagaimana, bisa ditanyakan. Saya Pak. Ya, Mas Ahmad Fandi, silahkan. Apa yang mau ditanyakan atau mau menanyakan? Nanti Agus kan udah menjelaskan banyak sekali itu tentang SOHC, DOHC, dan lain-lainnya. Nah itu untuk contoh, nah, kalau mekanisme katup DOHC itu contoh sepeda motornya apa, Gus? Ya, banyak Pandi. Ada Suzuki Satria F yang karbu edisi pertama itu pakai DOHC, itu motor kencang itu Pandi. Terus ada CBR 110 itu dari Honda itu juga pakai DOHC itu. Oh pantas saya lihat motor Satria ini banter-banter guys. Ya. Nah, sudah terjawab belum pertanyaannya Mas Pandi? Sudah Pak Apri, matur nuwun Gus. Yo aku udah dipaham ini. Siap. Ya, besok beli motornya ya. Beliin Pak Apri. Siap Bapak. Biar tahu, biar bisa dibongkar nanti lihat mekanisme katupnya. Nah, ini sudah terlihat belum share screen saya? Oke, kita lanjutkan ya. Pak. Iya, Pak. Oke, tadi kan sudah dipresentasikan oleh Mas Agus Eka, jadi biar lebih lengkap, biar lebih komplit, nanti ilmu yang kita dapat akan saya tambahkan. Nah, di sini yang pertama ada mekanisme katup. Nah, mekanisme katup adalah suatu mekanisme buka tutup katup yang berfungsi sebagai laluan. Jadi mekanisme katup itu tempat jalurnya keluar masuk udara dan hasil gas buang. Nah, berfungsi sebagai laluan campuran bahan bakar dan udara masuk ke silinder atau sebagai laluan gas sisa pembakaran keluar dari silinder. Nah, tadi ada berapa jenis Mas Agus Eka? Ada 3 Pak. Oke, 3. Nah, ini ya. Jenisnya dibedakan menjadi 2, tapi tadi disebutkan 3 karena OHC itu dibagi menjadi 2. Nah, mekanisme katup sebenarnya ada OHC, overhead camshaft, dan OHV, overhead valve. Untuk yang OHC itu ada single overhead camshaft dan double overhead camshaft. Nah, seperti itu. Yang SOHC tadi cirinya apa Mas Agus?
Mas Agus. Oh ya, ini cirinya kalau single overhead camshaft itu camshaftnya terdapat satu buah di cylinder head. Kalau double berarti ada dua. Lanjut. Nah, ini adalah gambar dari mekanisme katup OHV. Jadi OHV itu overhead valve, berarti yang terletak di cylinder head itu hanya katupnya saja dan rocker arm. Nah, camshaftnya itu terletak di bagian blok silinder. Nah, seperti ini. Paham ya? Paham, Bapak. Kemudian ini SOHC. Ini gambar mekanisme katup SOHC. Jadi SOHC itu terdapat satu poros cam terletak di cylinder head dengan dua buah katup hisap dan buang. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ini yang DOHC. Nah, yang DOHC itu double overhead camshaft. Berarti terdapat dua buah camshaft yang terletak pada cylinder head seperti ini. Ini ada dua ya. Nah, kemudian ada lagi penggerak dari mekanisme katupnya itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada timing chain. Nah, penggeraknya menggunakan rantai. Yang kedua ada timing gear. Nah, menggunakan gear. Yang ketiga ada timing bell menggunakan sabuk. Seperti itu. Kita lihat ilustrasinya, kita lihat gambar konstruksinya coba. Nah, seperti ini yang timing bell, dia menggunakan sabuk seperti ini. Nah, untuk yang timing chain dia menggunakan rantai seperti ini. Kemudian ini yang timing gear. Jadi kebanyakan kalau OHP biasanya pakai timing gear seperti ini. Nah, berikut komponen-komponen mekanisme katup. Ini apa namanya? Kepala silinder, Pak. Kepala silinder, benar sekali. Nah, ini kepala silinder, yang ini ada seal katup. Nah, kemudian ini ada roda gigi sentrik, ada camshaftnya, ada rantainya. Nah, selanjutnya ada rocker armnya. Biasanya rocker arm itu kalau di bengkel disebutnya apa ya, Mas ya? Manukan, Pak. Manuan, Pak. Manuan. Wah, ini yang sering ngotak-atik sepeda motor pasti tahu ini, harus tahu ini. Manuan. Ini Anak ada modif, Pak. ya, ada rocker arm, ada pegas katupnya, ada katupnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Tidak, Bapak. Oke, kalau sudah paham semua, berarti sudah bisa mengerjakan soal dari saya. Sudah siap? Siap, Pak. Siap, Bapak. Ya, Bapak. Akan saya kirimkan link kuisisnya. Silahkan nanti dibuka. Tunggu sebentar. Nah, sudah terkirim belum? Sudah, Bapak. Nah, coba silakan masuk dulu. Coba dikerjakan, nanti akan saya periksa siapa yang mendapatkan nilai maksimal, akan saya beri hadiah nanti. Ya, silakan.
Sudah mengerjakan atau belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, ini ada Mas Bangun, ada Mas Agus Eka, ada Mas Agus Primanto, Mas Ahmad Fandi. Sudah selesai, Bapak. Oke. Ulang, Pak. Nah, ini belum keluar. Sebentar ya. Nah, ini ada Mas Ahmad Pandi. Ini yang nilainya 100. Nih, beri plus untuk Mas Ahmad Pandi. Ya. Silahkan maju ke depan untuk menerima hadiah dari saya. Ya, semoga bermanfaat ya, Mas. Terima kasih, Ahmad Pandi, Bapak. Ya, Pak, siap. Gunakan di jalan yang benar hadiahnya, Pandi. Top up diamond, guys. Bagi-bagi Fandi nanti. Ya, nanti kalau jumlahnya banyak silahkan dibagi dengan teman-teman yang lain. Terakhir soto, Pandi. Terima kasih, Pak Apri. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Siapa ya? Saya, Pak. Saya, Pak. Oh ya, boleh silakan. Ya, Boleh silakan, Mas Agus. Oh. kesimpulan dari pelajaran hari ini menurut saya adalah mekanisme katup itu ada 3 jenis. Itu ada OHV, SOHC, dan DOHC, Pak Apri. Kalau OHV itu adalah camshaft-nya terletak di blok silinder dan katupnya di silinder head. Itu overhead camshaft. Valve. Kemudian yang kedua ada SOHC, itu menggunakan satu camshaft yang terletak pada silinder head. Yang ketiga ada DOHC, menggunakan 2 camshaft yang terletak pada silinder head. Seperti itu, Pak Apri, kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih untuk kesimpulannya. Kita beri aplaus untuk Mas Agus. Dapat hadiah nggak, Pak Apri, ini saya? Ya, nanti hadiahnya. Kelompok 3 juga, Pak. Oh, Marinan. Ya, nanti semua dapat. Silakan belajar dulu, tapi di materi berikutnya nanti masih ada hadiah lagi pertemuan berikutnya. Ya, Pak. Ya, mungkin kesimpulannya seperti yang disampaikan Mas Agus tadi, ada 3 buah ada 3 buah mekanisme katup yang camshaft-nya nanti bermacam-macam. Ada yang 1, ada yang 2. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita nanti untuk melanjutkan materi ini membahas tentang cara kerjanya mekanisme katup OHC. Nah, besok disiapkan dulu ya materinya ya, pelajari dulu. Siap, Bapak. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang kita dapat pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Monggo untuk ketua kelas memimpin menutup pelajaran dengan berdoa.
Baik teman-teman, mari kita duduk sempurna. Kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Apri. Monggo untuk teman-teman mungkin komentarnya supaya lebih baik nanti saya.